Saudara seorang suami tega menganiaya istrinya di dalam rumahnya di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Peristiwa penganiayaan ini pun sempat direkam oleh anak kandung korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sejak awal 2023 hingga 12 Desember sebanyak 2.922 perempuan dan 5.430 laki-laki menjadi korban kekerasan. Wow, angka yang sangat fantastis bukan? Angka yang tinggi ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sekitar 58,4% terjadi di rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini beragam, mulai dari kekerasan kecil hingga dapat menyebabkan kematian. Selamat datang di Sanopedia. Saat ini kita sering menjumpai berita kekerasan dalam rumah tangga, di mana rumah yang seharusnya dipenuhi dengan cinta dan kedamaian terasa gelap dan tegang. Dari kacamata hukum, KDRT dilihat sebagai bentuk kekerasan antar anggota keluarga, baik itu antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antar saudara kandung, dan menyebabkan cedera secara fisik maupun emosional. Secara sosiologis, KDRT mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, di mana satu pihak menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mengendalikan dan mendominasi pihak yang lain. Secara psikologis, KDRT dipandang sebagai hasil dari dinamika hubungan yang tidak sehat. Dari sudut pandang manapun, KDRT merupakan tindakan yang merugikan dan harus ditinggalkan. Berikut bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu kekerasan emosional. Tanda-tandanya yaitu seperti adanya rasa takut pada pasangan. Yang kedua yaitu intimidasi dan ancaman. Selain melakukan kekerasan secara emosional, pasangan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga biasanya kerap melakukan intimidasi atau ancaman kepada pasangan, seperti pasangan selalu memeriksa benda-benda pribadi. Yang ketiga yaitu kekerasan fisik dalam rumah tangga berupa memukul, menampar, menendang, bahkan bisa jadi untuk membakar. Di antara bentuk-bentuk KDRT tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkannya. Di antaranya ada faktor psikologis, di mana kondisi psikologis yang buruk seperti masalah emosional, gangguan mental, ketidakstabilan emosi dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada faktor sosial seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga dapat menyebabkan stres dan ketegangan di dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT. Selain itu, ada juga faktor budaya. Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan atau menganjurkan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan, sehingga ini dapat memicu terjadinya KDRT. Faktor-faktor yang lainnya ada lagi faktor lingkungan, seperti kekerasan yang terdapat di lingkungan. Selanjutnya adalah faktor lingkungan, seperti kekerasan di lingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata dan obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan. Kemudian ada faktor gender, seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Stereotip gender dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan, di mana laki-laki dianggap lebih dominan. Kemudian ada faktor sejarah keluarga. Seringkali, seseorang yang telah mengalami KDRT di masa lalunya, baik itu dia sebagai korban maupun sebagai pelaku, kedepannya ia akan berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu ada cedera fisik. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami cedera fisik, seperti memar, luka, atau bahkan cedera yang bisa mengancam jiwa mereka.
Yang kedua yaitu adanya trauma psikologis korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma psikologis yang mana bisa menyebabkan sebuah depresi, kecemasan, stres pasca trauma, dan gangguan tidur. Yang ketiga, adanya rasa takut akan keamanan, yang mana bisa mengancam korban kekerasan dalam rumah tangga dapat merasa takut dan khawatir tentang keamanan mereka dan juga keamanan bagi keluarga mereka. Yang keempat, yaitu adanya gangguan sosial dan hubungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga dapat merasa terisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka. Karena apa? Karena adanya sulit dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan dengan masyarakat sekitarnya. Dampak ekonomi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami dampak ekonomi yang sangat signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan, atau memerlukan biaya medis yang sangat mahal. Dampak selanjutnya yaitu dari dampak jangka panjang korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami dampak jangka panjang seperti kecenderungan untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di masa depan, atau mengalami gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada korban dapat tahan, merusak, dan penting untuk memberikan dukungan yang tepat dan pengobatan untuk membantu korban pulih dari dampak yang dialami. Selain itu, mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah cara terbaik untuk mengurangi dampaknya pada korban dan keluarga mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam telah diterangkan sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu Surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa'in ata'nakum fala taba'u 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas kebahagiaan yang lain kepada wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu, Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka jika mereka melakukan pelanggaran. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
dalam ayat ini memang diperbolehkan seorang suami memukul istrinya, namun dalam keadaan yang sangat darurat dan tatkala istri melakukan sebuah kesalahan terhadap suami. Nah, meskipun demikian, bukan berarti setiap suami diperbolehkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Jadi, pernikahan yang disyariatkan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta dan penuh kasih sayang, saling ridho dan saling melengkapi satu sama lain. Dari kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, kita dapat memberikan solusi secara kuratif atau bentuk pencegahannya, yaitu diantaranya seperti contoh: 1. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensi. Yang kedua, yaitu mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di lingkungannya. Selain bentuk-bentuk pencegahan KDRT yang sudah terlanjur terjadi perlu ditangani secara preventif, yaitu diberikan sanksi secara edukatif kepada para pelaku KDRT disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya, sehingga ia merasa kapok dan tidak akan mengulangi tindakan kekerasannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu dengan tegas terhadap tindak KDRT ini. Selain itu, untuk korban, kita bisa segera membawa korban KDRT pada dokter atau konselor untuk mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka atau trauma psikis sampai serius. Mari bersama ciptakan keluarga bahagia, hindari KDRT, tumpas kasus KDRT dimulai dari diri sendiri. Kami Sanopedia pamit undur diri.